Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salam rapi 5155. Oke, nah pada video kali ini kita akan sharing ya, diskusi lah. Itu kan bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar berbagi sedikit opini dan pengalaman ya. Itulah kira-kira, kita enjoy saja ya. Topik kita pada video kali ini, mengapa tanda tanya gitu kan, kita harus menggunakan atau mempersenjatai, bukan mempersenjatai kayak mau perang aja, melengkapi sarana equipment sebagai salah satu bagian dari suatu sistem komunikasi konvensional atau analog dengan digital analog. Mengapa kita harus mulai mempelajari, menguasai, dan mempergunakan apa itu yang namanya DMR atau digital analog ya. Khususnya di kalangan penggiat krab ya. Jadi para penggiat krab, para penggiat komunikasi radio antar penduduk. Jadi dulu RAPI itu namanya krab. Sekarang juga kalau dalam bahasa pemerintah, izin komunikasi radio antar penduduk kan. Jadi krab gitu kan, ikrab gitu kan. Kemudian ada namanya RAPI kan begitu. Jadi krab ini kegiatannya apa? Komunikasi radio antar penduduk. Izinnya apa? Nah, izinnya ini ikrab, izin komunikasi radio antar penduduk. Ini kita izin ke pemerintah, itu kan bayar pajak lah istilahnya kan. Nah, izinnya ini. Organisasinya yang menaungi kegiatan ini adalah RAPI. Ini organisasinya. Nah, begitu ya. Dan RAPI adalah satu-satunya organisasi yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini kaitannya dengan komunikasi radio antar penduduk. Sebagaimana ORARI itu satu-satunya organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun para penggiat amatir, begitu. Demikian juga dengan RAPI. Baik, antara RAPI dan ORARI itu sudah punya jalurnya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu bersaing, tidak perlu apalagi bermusuhan atau ya hal-hal yang kurang baik, karena masing-masing punya jalurnya sendiri-sendiri dan punya orientasi masing-masing, sehingga tidak bisa di head to head kan atau disama-samakan, karena dua-duanya adalah sesuatu yang serupa tapi tak sama, punya jalurnya sendiri-sendiri. Lebih baik kita saling mengisi, saling menutupi kekurangan dan berbagi kelebihan. Kan indah begitu ya. Oke. Termasuk dalam hal DMR ini, kalau DMR-nya amatir, orientasinya tidak mesti sama dengan orientasinya DMR daripada krab gitu ya. Jadi masing-masing punya jalur sendiri-sendiri. Yang penting adalah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, karya untuk
kemanfaatan dan kemaslahatan orang banyak. Nah itulah kira-kira ya. Wah, prolognya panjang amat ya, sampai 5 menit. Baik, dalam ini kaitannya dengan rapi ya. Nah ini ya. Nah, jadi kita akan bahas. Ya, gak usah muluk-muluk, secara objektif saja. Mengapa kita harus mempelajari, menguasai, dan mempersiapkan sarana dan prasarana digital analog ya, atau DMR gitu kan. Kenapa disebut digital analog? Karena ini basisnya analog, berbeda dengan POC, push to talk over cellular, atau apa, Android ya, HP Android, HT Android. Nah begitulah kalau bahasa ininya sederhana gitu. Kemudian HP Android kan ada ya. Nah itu, ini sudah berbeda dunianya. Kalau ini sudah di luar ruang lingkup organisasi Rakom ya. Nah, ini udah di luar ini. Nah, udah di luar. Kalau POC, HT Android, HP Android, ini udah di luar daripada ruang lingkup organisasi radio komunikasi. Tapi kalau digital analog, dan sudah pasti ya kalau analog ya, analog dan digital analog atau DMR ini masih dalam ruang lingkup organisasi Rakom, karena menggunakan frekuensi yang sama, menggunakan antena yang sama yang saat ini kita pakai, menggunakan kabel yang sama gitu. Jadi ada penggunaan frekuensinya juga sama. Organisasi Rakom. Nah, ini masih dalam ruang lingkup. Jadi kalau di dalam organisasi itu ada pengembangan inovasi teknologi tepat guna, mau kemana lagi? Karena kalau di analog sudah mentok gitu. Sudah mentok. Salah satu-satunya bahkan mungkin ya, untuk saat ini ya setidaknya, adalah digital analog untuk pengembangannya. Kasihan kan Departemen 3 ataupun Ketua 3, Wakil Ketua 3 itu mau ngembangin kemana lagi nih untuk teknologi komunikasinya, udah mentok gitu. Ya, ini sebenarnya jawabannya gitu adalah DMR atau digital analog. Baik, kita secara realistis saja kenyataan di lapangan ya. Mengapa kita harus menguasai dan mengoperasikan DMR ini? Pertama ya, ketika butuh frekuensi yang kosong dan private, katakanlah bankom ya, ini untuk kepentingan bankom nih, bantuan komunikasi yang membutuhkan jalur atau frekuensi yang kosong ya, yang tidak ada gangguan gitu, tidak ada apa namanya interference, jalurnya kosong gitu kan, komunikasi lancar tanpa adanya gangguan sama sekali. Dalam hal ini gangguan yang bersifat dari interference, dari orang yang mungkin audio check atau apalah gitu ya. Pernah nggak teman-teman ketika bankom, atau teman-teman perhatikan ketika sedang bankom ataupun kita sedang ada bencana gitu kan, kemudian pakai frekuensi analog, entah itu dari repeater atau point to point gitu kan, itu kita lagi koordinasi, lagi serius-serius, tahu-tahu ada yang mentang musik dari daerah yang jauh misalkan gitu kan. Powernya gede gitu kan, atau kalaupun powernya tidak gede, posisinya dominan gitu. Akhirnya bankom kita tersebut atau kegiatan kita tersebut terganggu gitu. Bahkan kacau ya kan. Pernah nggak seperti ini? Nah ini, jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan lagi. Kemudian yang kedua,
Pernah nggak teman-teman misalkan ketika di repeater nih, nah, repeater nih, gitu kan. Apalagi repeater yang mempunyai link gitu, dan linknya banyak gitu. Seperti halnya di Jawa Barat. Setahu saya Jawa Barat untuk Julu Romeo Delta 2 itu ada link Gunung Putri, mungkin pusatnya ya di Gunung Putri. Satu. Kemudian yang kedua, ini untuk satu repeater aja, Julu Romeo Delta 2. Kalau tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Gunung Putri, terus Sampalan, terus Tasikmalaya, terus mana lagi? JD ya kalau nggak salah, Zulu Delta ya, nah, itu kan 1, 2, 3, 4. Berapa frekuensi yang dipergunakan untuk satu buah repeater? Untuk utama saja 2. Kemudian kalau masing-masing ini duplek juga, ya tinggal hitung sendirilah. Yang pasti lebih daripada 2 frekuensi. Tapi bukan itu perkaranya ya. Selain daripada itu gitu, yang menjadi perhatian kita adalah ketika ada satu link yang bermasalah, entah itu ada yang ngejam, entah itu ada yang mentang musik, atau ada yang menggunakan secara lokalan sehingga terganggu TX-nya, maka akan crowded, akan kacau semua itu jaringannya. Apa bukan begitu? Pertanyaan. Jadi pertanyaan dijawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan kemasyarakatannya. Pada frekuensi analog, biasanya ketika ada lokal baru ataupun lokal yang lama, lokal-lokal itu kan selain ada frekuensi koordinasi ya istilahnya, wilayah gitu kan, wilayah udah satu frekuensi. Kemudian lokal, kalau lokalnya ada 12, berarti biasanya nih kebiasaan kan, nggak tahu kalau di daerah teman-teman, 12 alokasi frekuensi. Sementara untuk wilayah sendiri kadang-kadang ini udah dipakai berapa kota gitu, apalagi yang berdekatan. Begitu juga dengan lokalnya, semakin banyak lokal maka akan semakin banyak frekuensi. Kalau di wilayah 1 misalkan udah 12, di wilayah 2 12, wah rame ini frekuensi, ribut gitu. Kadang-kadang kan kenyataannya di lapangan disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak kan, kalau sudah ngotot-ngototan keluar, wah gitu kan, jangan rukun di udaranya udah disimpan dulu gitu di bawah taplak meja gitu kan. Ini frekuensi koordinasi kita, silakan geser ke yang lain. Ini juga frekuensi koordinasi kita. Nah, apakah teman-teman mengalami hal itu juga? Ini tanda tanya. Lantas apa hubungannya dengan kenyataan ini terkait poin kemasyarakatan gitu ya. Di lapangan gitu kan, jadi macam siskamling gitu kan, atau ya perumahan gitu, penduduk lah intinya, atau ada yang kelompok masyarakat yang membutuhkan penduduk lah intinya ya, yang membutuhkan penggunaan radio komunikasi gitu kan. Kadang sering ada pertanyaan ya ke kita, Kang, kalau saya mau touring nih, kira-kira di frekuensi berapa ya gitu kan, atau saya mau naik gunung atau ada kegiatan pawai nih di lingkungan
saya harus menggunakan frekuensi berapa ya? Nah, begitu kan. Jadi siskamling masyarakat tuh butuh sebenarnya frekuensi gitu, karena berhubung di kita nggak ada FRS ya, family apa itu yang buat keluarga itu kan semacam di luar negeri. Jadi berhubung udah dinaungi sama Rapi ini kan, sehingga wah frekuensi yang ada aja udah penuh gitu kan, istilahnya begitu di satu kondisi gitu kan, sehingga untuk penduduk mesti pakai yang mana nih gitu kan. Seharusnya memang menggunakan frekuensi-frekuensi lokal tersebut kan. Ya untuk apa koordinasi juga? Sekarang koordinasi juga kebanyakannya tidak di frekuensi tapi di WhatsApp, bener gak? Gitu kan. Lebih baik frekuensi-frekuensi yang ada ini, koordinasi-koordinasi lokal ini kita persilahkan untuk masyarakat menggunakannya. Tapi dengan catatan ya jelas administrasinya. Ada izin kepada pengurus lokal, bahkan kalau perlu didampingi sama anggota Rapinya atau pengurus Rapinya kan gitu ya. Kalau menurut hemat kita gitu. Jadi lebih terasa manfaatnya, keberadaannya di masyarakat, karena sebenarnya masyarakat butuh, atau kitanya yang aktif gitu atau proaktif gitu. Daripada teriak-teriak lagi pawai misalkan anak madrasahan atau anak sekolahan hari besar keagamaan, kenapa tidak gitu. Nah, sehingga kalau melihat daripada Renstra Pengnas 2126 itu mau dimunculkan lagi frekuensi UHF dengan ya mungkin salah satunya karena di PHF itu sempit. Di PHF itu sempit, meskipun kenyataannya juga ya bagaimana ya, begitu kan kenyataan di lapangannya gitu, sehingga tidak ada lokasi lagi untuk keperluan penduduk nih. Makanya mau diusulkan UHF gitu kan, kalau saya baca ya katanya mau dibuatkan blueprintnya gitu kan, untuk diajukan ke pemerintah. Tapi kan ini masih rencana di ACC ataupun tidak oleh pemerintah, kan masih jauh ini mungkin perjalanannya gitu. Nah itu ya tambahannya ya untuk kaitannya dengan kemasyarakatan nih. Yang ada aja udah penuh, udah dipakai di mana-mana. Itu peruntukan ke masyarakat, saya hanya berasumsi harus nambah memperlebar frekuensi nih. Nah, ini semua nanti akan ada jawabannya di digital analog ini. Gitu ya. Ini baru 3 aja udah berapa nih? 14 menit. Oke lah. Kita cukup dulu segini ya. Kita lanjut lagi di video yang berikutnya. Mengapa kita harus ya istilahnya bukan langsung pindah gitu kan. Nanti semuanya akan enggak gitu, Bos. Minimal mempelajari dulu dan memahami dulu. Tak kenal maka tak sayang katanya gitu kan. Itu saja, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.